ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد الصادق الوعد الأمين، وآله الطاهرين الطيبين، وصحبه الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sidang Jumat yang semoga selalu diberkahi, dilindungi serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala menciptakan kita manusia menjadi khalifah di muka bumi ini, yang dimana para ulama menjelaskan di antara makna khalifah adalah untuk memakmurkan dunia ini. Di antara bentuk memakmurkan dunia ini adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan juga memotivasi kita untuk senantiasa menggerakkan roda perekonomian, transaksi tukar menukar, jual beli yang dilakukan di antara manusia. Oleh dari itu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua manusia secara naluri dan fitrahnya menyukai harta, sehingga dengan naluri tersebut kita didorong untuk bisa senantiasa memakmurkan dunia ini yang Allah Subhanahu wa taala telah amanahkan kepada kita semua. Akan tetapi jamaah sidang Jumat yang semoga selalu diberkahi dan dilindungi serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amanah tersebut dan juga naluri yang Allah tabaraka wa taala telah amanahkan kepada kita semua bukanlah menjadi alasan dan pembenaran untuk kita bisa bersikap zalim, bisa mengambil hak orang lain, bisa mengambil atau mendapatkan harta dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba." Wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berada di muka bumi ini, daripada yang halal dan juga thayyib. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia bukan hanya sekedar orang yang beriman, orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi perintah ini mencakup seluruh manusia, seluruh daripada kita semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memilah dan memilih dan melihat bagaimana cara kita mendapatkan karunia, anugerah, rezeki yang Allah Subhanahu wa taala telah tebarkan di atas permukaan bumi ini. Hendaknya kita untuk memilih dan teliti melihat dengan seksama setiap rezeki yang Allah Subhanahu wa taala tebarkan untuk kita semua di permukaan bumi. Ambillah daripada itu semua yang halal dan juga thayyib.
Ini juga menjelaskan kepada kita semua jamaah sidang Jumat yang semoga selalu diberkahi, dilindungi serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya makanan yang haram, makanan yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan dampak buruk bagi setiap orang yang mengkonsumsinya, memberikan madarat bagi setiap yang mengkonsumsi, memanfaatkan, menggunakan, mengenakan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh dari itu, Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua akan bahayanya memakan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rezeki dan juga karunia Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bahaya seseorang yang memakan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah di mana Allah tabaraka wa taala menjadikan orang tersebut atau menjadikan makanan yang diharamkan tersebut salah satu sebab utama yang menjadikan orang tersebut dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin, tidak akan masuk surga atau begitu sulit masuk surga setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi kita mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula biha. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling utama, yang paling berhak untuk mendapatkannya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Maka dari itu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah wa radiya'an berkata di dalam Ihya Ulumuddin, setiap orang yang memakan makanan harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah ia mencela siapapun tatkala anggota tubuhnya terpaksa atau dipaksa atau senantiasa melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan setiap yang kita makan, setiap yang kita kenakan, setiap yang kita manfaatkan, ketika ia berasal daripada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan memberikan pengaruh kepada sikapnya, memberikan pengaruh kepada perilaku orang yang memakan daripada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat yang semoga selalu diberkahi, dilindungi serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bahaya seseorang yang memakan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, doanya tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sulit akan mendatangkan pertolongan oleh Allah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala saat kita berada di dalam kesulitan, berada di dalam kesempitan, lalu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha Tinggi, kita akan mendapatkan pertolongan tersebut begitu amat lambat datangnya kepada kita semua. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan kondisi salah seseorang yang sedang dalam keadaan safar, yutilus safar, asy'atha aghbar, yamuddu yadayhi ila sama wa yaqulu ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan ada salah satu orang yang sedang berada dalam perjalanan yang jauh dan dalam keadaan compang-camping tidak karuan tampilannya. Lalu ia mengangkat tangannya ke atas langit seraya mengatakan, wahai Allah, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Perhatikan jamaah sidang Jumat yang semoga selalu diberkahi, dilindungi serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kondisi orang ini terdapat 4 kondisi, 4 hal yang menjadikan seseorang bila berdoa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya satu kondisi, tetapi 4 kondisi. Yang pertama, orang ini sedang dalam perjalanan jauh, dalam perjalanan safar. Lalu yang kedua, kondisinya tidak karuan menunjukkan bahwasannya orang ini sedang dalam kesulitan, orang ini sedang dalam musibah, sedang dalam bahaya, sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Lalu yang ketiga, orang ini
berdoa dengan mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya yang lain yang dikeluarkan Imam An-Nasa'i, jika seseorang berdoa dengan mengangkat tangan kepada Allah, Allah Maha hidup dan Maha pemurah. Allah akan merasa malu tatkala seorang hambanya mengangkat tangannya lalu mengembalikan tangannya dalam kondisi dengan tidak memberikan permohonannya. Artinya orang ini sedang melakukan empat hal ketiga yang mendatangkan ijabah daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, orang ini sedang memuji-muji, memanggil-manggil nama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram." Akan tetapi makanan yang senantiasa ia makan berasal daripada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan minuman yang ia minum berasal dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakaian yang ia kenakan berasal dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ia tumbuh, berkembang, besar dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan jamaah sidang Jumat yang semoga selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diharamkan, yang dilarang oleh kita, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atas kita, memakan makanan, bukan hanya sekedar memakan makanan yang diharamkan oleh Allah taala, tetapi juga meminum minuman yang diharamkan, memakai pakaian yang diharamkan, dan juga mendapatkan kesemua itu dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu perhatikanlah cara bagaimana kita mendapatkan rezeki. Sungguh yakinlah bahwasannya rezeki yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas kita tidak akan berkurang, tidak akan luput sedikit pun dari kita semua. Maka dari itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sebuah hadisnya yang dikeluarkan Imam Ibnu Hibban, la tastabti'ur rizqa. Jangan sekali-kali merasa lambat datangnya rezeki. Sungguh seseorang tidak akan meninggal sampai ia digenapkan seluruh rezekinya yang telah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menutup sabdanya, fa ajmilu bitalab, maka carilah rezekimu dengan cara yang dihalalkan, dengan cara yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengambil dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu semua akan memberikan bahaya pada dirimu dan bisa memasukkanmu ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وخليل الرحمن محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة مسبحا بقدسه، وقال الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورضى الله عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات،
اللهم أصلح لنا ديننا الذي فيه عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، والموت راحة من كل شر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله